Shalom Bapak Ibu. Perubahan yang terjadi bisa membawa orang untuk semakin mengikatkan dirinya pada komitmen, tetapi perubahan jika ditanggapi dengan ketidaksigapan membawa orang semakin jauh dari komitmen. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu saudara sekalian, siapa di antara Bapak Ibu yang pernah bikin janji tetapi membatalkan janji itu karena alasan perubahan? Kenapa demikian? Macam-macam alasannya. Saya pernah janji kepada seseorang, ternyata hujan lebat dan connect hati kita dengan yang bersangkutan itu connect. Om, kita nggak bisa hari ini ketemuan. Loh, saya juga mau telepon kamu. Kita nggak bisa juga, karena daerah Benowo lagi banjir. Sama di tempat kami juga banjir. Oh ya sudah, kalau gitu kita batalkan lain kali aja. Perubahan terjadi bisa membatalkan apa yang disebut dengan janji itu sendiri. Nah saudara-saudara, bicara komitmen itu memiliki arti mempertahankan apa yang telah diputuskan. Itu komitmen. Jadi ketika saudara berkomitmen kepada sesuatu hal, maka itu merupakan sebuah keputusan yang harus dipegang. Itu namanya komitmen. Pengertian yang kedua, komitmen memiliki arti konsisten terhadap apa yang Bapak Ibu janjikan. Banyak loh anak-anak kecewa kepada orang tua. Nanti kalau papa, mama ada berkat, kamu naik kelas, maka aku akan ajak jalan-jalan, makan kepiting cak gundul. Aduh, anaknya mengharapkan janji itu. Tiba-tiba hari H, sesuai dengan apa yang dijanjikan, mama papanya bokek, alias duitnya nggak ono. Batal. Nah, arti daripada komitmen adalah konsisten terhadap janji. Maka daripada itu, unsur daripada komitmen ada tiga, yaitu janji, keputusan, dan tindakan. Ini tiga-tiganya ada di dalam komitmen. Dalam sebuah pernikahan, siapa yang masih ingat dengan janji nikah ketika gembala atau Pak Pendeta bertanya kepada Bapak Ibu ketika Bapak Ibu berada di depan altar? Masih ingatkah? Di sini ada yang nikahnya di Pak Penghulu, dah. Loh, di situ ada janji juga loh. Kalau nggak salah ya. Masih ingatkah? Bapak Ibu? Masih ya? Apa bunyinya? Loh, saya tanya ini. Saya tanya, Bu Sari masih ingat ya? Kenapa? Iya. Kan kita ketika berjanjikan seperti ini kan Bapak Ibu. Aku mengambil engkau sebagai istriku, baik dalam maupun ya kalau suka dan senang ya semua orang itu nggak janji namanya itu. Nah, pernah istri saya protes, kenapa sih Pak? Kalau bikin janji nikah itu kalimatnya seperti itu, dalam suka dan dalam duka. Kenapa dua hal yang kontradiksi itu harus diucapkan? Kalau bisa ditambahi Pak, apa itu? Baik dalam keadaan langsing maupun dalam keadaan langsung. Ini pergumulan ibu-ibu ini. Kalau sudah badannya diberkati oleh Tuhan, itu bergumul. Ya.
Tapi saya percaya di sini semuanya bapak-bapaknya takut akan Tuhan. Amin. Iya kan? Sehingga tetap bisa memegang komitmen itu. Nah, saudara-saudara, kita akan bersama-sama belajar di dalam Injil Matius 26 ayat yang ke-30 sampai 35. Saya akan bacakan firman Tuhan berbunyi demikian. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Yaitun. Ayat 31. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, kepada murid-muridnya, malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan berkata seperti ini, kondisinya baik-baik. Apa yang dialami, apa yang dirasakan oleh murid-murid yang dekat dengan gurunya, baik-baik saja. Kalau dalam keadaan baik-baik, mudah enggak untuk memegang apa yang kita janjikan itu? Mudah enggak Bapak Ibu? Mudah. Tapi kalau kita lihat respon dari murid-murid di dalam ayat yang ke-33, Petrus menjawabnya. Dia bilang gini, biarpun mereka semua, perhatikan kata semua kecuali dia, tergoncang imannya karena engkau yang jadi alasan goncangan itu. Aku sekali-kali tidak. Hebat ya? Hebat. Semua boleh tergoncang imannya karena alasan engkau, tetapi aku tidak akan mungkin tergoncang imanku. Boys, kalau ada orang yang punya tipe seperti ini sebagai seorang penyemangat kan gitu kan. Hebat orangnya. Dan Tuhan katakan kepada Petrus, aku berkata kepadamu sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Perhatikan jawaban Petrus yang kedua. Sekalipun apa Bapak Ibu? Aku harus mati bersama-sama engkau. Dia nggak mau mati sendirian. Dia kasih kalimat, kendati pun aku harus mati bersama engkau. Perhatikan. Dia nggak mau mati sendirian loh. Kalimatnya dalam jawaban itu menyertakan siapa? Orang lain. Tuhan Yesus. Lah ono koncone aku mani. Kan gitu kan? Nah saudara, aku takkan apa? Luar biasa. Apakah hanya Petrus yang membuat sebuah perjanjian seperti itu? Enggak. Kalimat berikutnya mengatakan apa? Semua murid yang lain pun berkata demikian. Bapak Ibu, orang bisa berkata aku cinta Tuhan selamanya dalam lagu. Maksud saya dalam lagu tok. Aku mau melayani Tuhan sampai ujung-ujung pulau. Kemanapun Tuhan pimpin, aku mau setia kepada Tuhan. Orang bisa berkata seperti itu. Kenapa? Karena apa? Karena keadaannya masih baik-baik saja. Ya. Tuhan menggunakan sebuah alat untuk mengukur kesetiaan mereka, untuk memegang komitmen yang mereka ucapkan kepada Tuhan. Dan komitmen itu akan terbukti kalau apa yang mereka putuskan, mereka setia terhadap keputusan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, begitu mudahnya Petrus dan juga semua murid-muridnya memberikan respon kepada Tuhan. Malam hari ini kamu semua, bukan hanya Petrus, tapi semua akan tergoncang iman. Tapi semuanya juga menjawab hal yang sama diwakili oleh Petrus.
Kendati pun semua tergoncang, aku tidak akan mungkin. Bapak Ibu, Tuhan mengenal siapa mereka. Ya. Dan dibuktikan komitmen mereka berubah atau tidak. Maka perubahan harus terjadi untuk membuktikan mereka tetap memegang komitmen itu atau tidak. Mereka bisa berkata, sekalipun aku harus mati bersama engkau, aku takkan menyerang engkau. Aku takkan mengingkari janjiku kepadamu. Karena kondisinya baik-baik. Tetapi ketika Tuhan memakai kondisi yang berubah, yang tidak sama seperti apa yang mereka rasakan pada saat bersama-sama dengan gurunya, mulai kelihatan di situ seperti apakah mereka. Kalau kita perhatikan situasi kondisi yang berubah, Matius 26 ayat 69 sampai 75. Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Bapak Ibu, ini peristiwa Yesus sudah tidak bersama-sama dengan murid-muridnya. Konteksnya itu berbeda dengan apa yang dinyatakan oleh murid-murid Tuhan pada saat Petrus mengatakan, kendati pun semua akan mengingkari engkau, semua tidak setia, aku tetap setia. Aku tetap mengikut engkau dan mengiring engkau. Tapi Tuhan pakai kondisi yang berubah. Mulailah di situ kelihatan siapa sebenarnya Petrus dan kawan-kawannya itu. Ternyata memegang komitmen bukan perkara yang mudah. Karena di situ membutuhkan perjuangan. Karena di situ membutuhkan pengorbanan, di situ membutuhkan kerja keras, di situ membutuhkan usaha yang begitu kuat dan ketetapan hati yang teguh. Bapak Ibu perhatikan. Maka datanglah siapa Bapak Ibu? Seorang hamba. Bapak Ibu tahu hamba? Kalau konteksnya zaman sekarang ini ya pembantu gitu ya. Yang saat itu menyaksikan peristiwa yang mengerikan pada saat itu. Penyiksaan di depan mata. Dan termasuk banyak orang hamba-hamba saat itu menyaksikan juga peristiwa itu. Terpisahlah murid-murid dengan Tuhan. Kondisi tidak sama dengan yang awal. Ada perubahan. Mereka menyaksikan bahwa gurunya mengalami penderitaan yang luar biasa. Maka datanglah seorang hamba perempuan ya kepada Petrus dan berkata, apa? Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu? Bapak Ibu, jawaban Petrus ada 3 kali di situ. Dan semakin meningkat jawabannya. Perhatikan. Tetapi Petrus menyangkal di depan 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Enggak. Semua orang. Pada saat saya SMA, Bapak Ibu. Kalau zaman dulu itu, rapot itu wajib diambil oleh orang tua. Betul ya? Nah, di situ, termasuk saya, itu diambilkan oleh orang tua. Tapi ada anak, ya, teman saya itu gengsi. Tidak mau keluarganya diketahui oleh teman-temannya yang lain. Karena usia-usia seperti itu kan gengsi-gengsinya kan gitu kan, anak-anak SMA itu. Akhirnya Bapak Ibu, orang tuanya bapaknya itu datang ambil sambil mengayu becak. Diparkirlah dekat tempat parkir sepeda-sepeda. Lalu sudah selesai. Terus teman-temannya tanya gini, itu bapakmu yo? Lalu anaknya bilang, duduk, aku nyewa tukang becak. Dengarlah bapaknya. Tahu Bapak Ibu apa yang terjadi? Ditanyai sama teman-temannya yang lainnya juga sama jawabannya. Duduk, bukan. Saya nyewa orang supaya bisa ambil rapot saya. Bapak Ibu dengar Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Pulang ngayu becak sambil nangis.
Kenapa? Bapaknya dipermalukan di depan banyak teman-temannya. Karena dia gengsi, karena papanya seperti itu. Perhatikan di sini. Ketika Petrus ditanya, jawabannya menyangkal. Ya, di depan semua orang dan mengatakan, aku tidak tahu. Apa yang engkau maksud? Masih bagus. Tapi hati motivasinya menyangkal di depan semua orang. Dan semua orang tahu bahwa Petrus menyangkal, tidak mengakui. Padahal pelayanan sama-sama, tidur sama-sama, menikmati berkat Tuhan sama-sama. Ya kan? Tapi ternyata Bapak Ibu, penyangkalan itu lebih sakit hati. Berdasarkan survei yang ada, prosentasi besar kekecewaan seseorang adalah dikecewakan oleh orang terdekat.